Ketika roda becak itu berputar di jalanan Jakarta, Reza Mahendra, Direktur Utama Rezantara Group, tidak sedang mengangkut penumpang, ia sedang mengangkut dendam 5 tahunnya. Bayangkan, seorang pria bergelimang harta memilih menyamar menjadi rakyat jelata, hanya demi satu momen, demi melihat tatapan mata wanita yang pernah meninggalkannya. Wanita itu, Alia, kembali ke hidupnya dalam posisi yang paling rentan, terdesak utang dan keputusasaan, dan anehnya, ia justru melamar pekerjaan di kantor sang direktur. Siapa sangka, di balik pakaian lusuh si tukang becak, ada rencana manipulasi yang jauh lebih kejam dan terstruktur dari yang bisa dibayangkan Alia? Reza Mahendra bukan hanya ingin Alia kembali, ia ingin Alia berlutut dan membayar harga pengkhianatan itu. Namun, di balik semua kebohongan dan tekanan yang ia ciptakan, sudahkah Reza menyadari bahwa satu-satunya orang yang benar-benar ia hancurkan adalah dirinya sendiri? Bersiaplah untuk kisah tentang intrik kekuasaan, cinta yang salah arah, dan pengorbanan tersembunyi, yang akan membawa kita pada sebuah dilema moral. Mampukah Alia bertahan dari permainan kejam ini, atau akankah ia menjadi korban terakhir dari ambisi dan dendam seorang direktur yang terluka? Mari kita mulai. Di tengah riuh rendah Jakarta, Reza Mahendra, Direktur Utama Rezantara Group, menyamarkan dirinya bukan sebagai agen sosial, melainkan sebagai seorang tukang becak. Pakaian lusuh dan topi usang hanyalah kostum untuk sebuah eksperimen emosional yang telah ia rencanakan selama lebih dari sepekan. Ia duduk menunggu di tepi gang sempit, bukan mencari pelanggan, melainkan menanti target yang spesifik. Sebenarnya, ia bisa saja melihat semua ini dari monitor keamanan, namun sensasi jarak sedekat ini adalah bagian dari balas dendamnya. 5 tahun lalu, Alia meninggalkannya tanpa penjelasan di momen tergelap hidupnya. Kehilangan itu mengubah Reza menjadi mesin bisnis tak terhentikan yang dibangun di atas fondasi dendam dingin. Reza kini tahu segalanya. Rumah Alia di ujung gang itu terancam disita, ayahnya sakit, dan utang keluarga mereka kepada sebuah perusahaan investasi hampir jatuh tempo. Yang Alia tidak ketahui, perusahaan investasi itu adalah anak perusahaan Shell dari Rezantara Group, dan Reza telah memegang kendali atas nasibnya bahkan sebelum ia menarik becak itu. Lalu, Alia muncul. Langkahnya ragu, matanya lelah. Pemandangan itu, alih-alih melembutkan hati Reza, justru menguatkan niatnya. Ia memelankan suaranya, memalsukan aksen. Mau kemana, Mbak? Alia menoleh, wajahnya memancarkan kebingungan sesaat. Ia menyebutkan alamat rumahnya yang sederhana. Selama perjalanan yang terasa seperti 1 jam yang panjang itu, hanya kenangan pahit yang mengayuh becak mereka. Alia bertanya santai, "Abang sudah lama menarik becak di sini?" "Baru semingguan, Mbak," jawab Reza datar. Ia menahan keinginan untuk menjelaskan bahwa ia bisa membeli seluruh becak di jalan ini. Untuk apa? Tujuan permainannya adalah melihat keputusasaan Alia dari dekat, mengujinya. Ketika mereka sampai, Alia mengeluarkan uang dan Reza melihatnya. Sebuah map coklat yang isinya sebagian mengintip keluar. Tulisannya jelas, PT Rezantara Group. Matanya terpaku. Alia akan bekerja untuknya. Balas dendamnya tidak perlu ia picu, takdir telah menyerahkannya kepadanya. "Terima kasih, Bang," ujar Alia lirih, berbalik masuk ke rumah yang nasibnya kini ada di ujung jari Reza. Reza tetap di sana, mencengkeram stang becak. Ia tidak lagi mencari penenang, ia telah menemukan arena pertarungan barunya. Dan ia akan memastikan Alia menderita. Besok, Alia akan kembali bertemu dengannya, tanpa tahu bahwa direktur utama yang dingin itu adalah abang becak, yang tadi ia bayar Rp10.000. Pagi hari di lantai 27 gedung pencakar langit Rezantara Group. Alia berdiri di depan pintu ruang rapat, napasnya tersengal. Dia telah mendapatkan pekerjaan di sini, satu-satunya harapan untuk menangguhkan utang ayahnya. Ia menggenggam erat map laporannya, dokumen yang bisa menjadi penyelamat atau hukuman baginya. Di dalam, di belakang meja kaca panjang, duduk Reza Mahendra. Reza kini mengenakan jas mahal, aura dinginnya menyelimuti ruangan. Ia tidak terkejut melihat Alia, tapi ia membiarkan sok kecil itu melintas di wajahnya, memainkan peran direktur yang terkejut. "Jadi, kamu di sini, Alia," katanya, suaranya kini kembali tajam, tanpa kehangatan. "Laporan proyek ini kacau,
Nona Anandita. Kita bicara tentang aset bernilai miliaran. Apa kamu pikir perusahaan ini adalah tempat penggalangan dana amal? Alia menelan ludah. Saya akan perbaiki, Pak Reza. Saya jamin, saya akan bekerja lebih keras dari siapapun. Reza menyilangkan tangan, mencondongkan tubuh ke depan. Saya tidak meragukan etos kerja kamu, Alia. Saya meragukan motivasi kamu. Mengingat utang keluarga kamu yang sudah terlampau batas waktu dengan salah satu mitra kami, yang kebetulan sekarang saya pegang kendalinya, rasanya kamu tidak punya pilihan, kan? Kamu akan bekerja, atau rumah itu disita minggu depan. Sebuah kebenaran yang tak nyaman memenuhi ruangan. Alia merasa seolah-olah dia ditelanjangi di tengah publik. Anda tahu tentang itu, bisiknya. Saya direktur utama, Alia. Saya tahu segalanya, jawab Reza dengan senyum kecil yang kejam. Kamu bekerja di sini, kamu selamatkan rumah itu. Tapi jangan harap saya memudahkannya. Tugas kamu akan 10 kali lebih berat dari rekan kerja lainnya. Saya ingin melihat apakah pengorbanan kamu 5 tahun lalu, pengkhianatanmu, sepadan dengan harga yang kamu bayar sekarang. Alia menyadari bahwa ini bukan hanya pekerjaan, ini adalah penjara yang terbuat dari uang dan dendam. Dia harus bekerja untuk pria yang diam-diam memegang tali lehernya. Ia harus menjual 5 tahun dari hidupnya untuk sebuah kesempatan. Reza Mahendra tidak ingin melihatnya sukses, ia ingin melihatnya jatuh dan merangkak kembali. Alia hanya punya satu pilihan, yaitu menerima kesepakatan iblis ini dan berjuang untuk ayahnya. Dia menerima. Dan saat dia keluar dari ruangan itu, dia sudah bukan Alia yang sama. Dia adalah tawanan emas Direktur Mahendra, dan babak baru penyiksaan psikologis baru saja dimulai. Minggu-minggu berikutnya menjadi neraka yang dingin bagi Alia. Reza memberinya tumpukan pekerjaan yang mustahil, mengujinya dengan rapat-rapat mendadak dan deadline yang tidak masuk akal. Alia bertahan, setiap lembar kertas yang ia selesaikan adalah 1 hari tambahan bagi ayahnya di rumah sakit. Namun, tekanan itu segera datang dari arah yang baru, Nadine Wijaya. Nadine adalah tunangan Reza, seorang pengacara korporat yang dingin dan merupakan jaminan bagi merger besar yang akan menggandakan kekuatan Rezantara. Ia melihat Alia bukan sebagai ancaman romantis, melainkan sebagai lubang cacing emosional yang bisa merusak transaksi bisnis mereka. Suatu sore, Nadine berjalan ke meja kerja Alia di sudut kantor, mengenakan setelan merah marun yang mencolok, memancarkan bau parfum mahal dan ancaman tersembunyi. Nona Anandita, saya dengar kamu adalah proyek mainan baru Reza, ujar Nadine, suaranya manis namun menusuk. Tolong jangan salah paham. Reza suka tantangan lama. Tapi kamu harus tahu, cincin di jari saya ini bernilai lebih dari semua utang keluarga kamu. Saya adalah masa depan, kamu adalah sejarah yang harus ia lewati. Alia mendongak. Saya di sini untuk bekerja, Nona Wijaya. Bukan untuk mencampuri masa lalu atau masa depan siapapun. Bagus, Nadine tersenyum sinis. Karena yang kamu hadapi bukan lagi remaja yang patah hati. Ini adalah direktur utama dengan tunangan yang sama ambisiusnya. Jaga batas, dan kita akan baik-baik saja. Nadine pergi, meninggalkan Alia dengan perasaan mual. Ini adalah perang yang melibatkan uang, kekuasaan, dan ego, dan Alia berada di tengah-tengahnya hanya karena utang ayahnya. Malam itu, Alia masih di kantor, bekerja hingga larut. Reza masuk ke ruangannya. Mengapa kamu bertahan? Tanyanya tiba-tiba. Saya punya alasan yang kuat, Pak, jawab Alia, tanpa menoleh. Alasan yang kuat? Reza terkekeh sinis. 5 tahun lalu, alasanmu meninggalkan aku cukup kuat untuk menghancurkan segalanya. Sekarang, alasanmu kembali cukup kuat untuk menjilat lukamu sendiri. Aku ingin tahu, Alia, mana yang lebih palsu? Alia terdiam. Dialog mereka selalu dipenuhi dengan bayangan masa lalu yang pahit. Tepat sebelum ia pergi, ia melihat sebuah kotak kecil di mejanya, tanpa nama. Di dalamnya, ada pulpen mahal dengan ukiran namanya, hadiah aneh dari seseorang yang bersikeras membencinya. Sebuah dilema aneh muncul. Apakah Reza masih menyimpan sedikit hati, ataukah hadiah ini hanyalah bagian dari permainan psikologisnya untuk melumpuhkannya dengan kebingungan? Pulpen itu membuat Alia bingung,
tetapi kebingungan itu segera berubah menjadi kejutan yang pahit. Saat menyusun dokumen, Alia menemukan salinan perjanjian utang ayahnya yang seharusnya tidak ia lihat. Di situ, tertulis 2 syarat yang harus dipenuhi: utang harus dilunasi dalam 6 bulan, atau Rezantara berhak menyita properti dan menjadikannya lokasi pembangunan proyek terbaru mereka. Namun, di lembar yang tersembunyi, Alia menemukan bukti lain. Utang itu bukan utang murni, melainkan obligasi beracun yang direkayasa oleh direktur keuangan lama ayahnya, rekan yang 5 tahun lalu Reza pecat karena korupsi. Dan yang paling mengejutkan, Reza telah menutup obligasi itu 3 bulan sebelum Alia bekerja, hanya dengan satu syarat: ayahnya tidak boleh tahu. Reza tidak hanya memerasnya, ia telah menyelamatkan mereka dan kemudian memaksanya untuk percaya bahwa ia sedang memerasnya. Itu adalah tindakan kontrol, bukan penyelamatan. Reza ingin dia merasa berutang budi dan bersalah, bukan diselamatkan. Kontroversi moral ini mengguncang Alia. Pria yang dicintainya telah memilih kesombongan dan balas dendam di atas belas kasih. Saat Alia berdiri di depan jendela, mencoba memproses kebenasan ini, Nadine masuk. Ia tidak lagi menyembunyikan amarahnya. "Kamu tahu, Alia, dulu kamu bilang kamu pergi karena kamu tidak ingin menjadi beban saat Reza baru merintis perusahaannya," Nadine memprovokasi. Reza bilang, "Itu adalah kebohongan yang paling menyakitkan. Dia pikir kamu meninggalkannya karena dia miskin. Tapi yang aku tahu, kamu pergi karena kamu takut tidak bisa membagi hidupmu dengan seorang pria yang ambisius." "Anda tidak tahu apa-apa," bantah Alia. "Aku tahu bahwa 5 tahun lalu, ayahmu hampir terlibat skandal keuangan yang bisa menghancurkan reputasi Reza sebelum perusahaan ini berdiri. Kamu memilih pergi, mengorbankan diri, agar Reza tidak perlu memilih antara kamu dan bisnisnya. Kamu pergi untuk menyelamatkannya." Alia terkejut. Nadine tahu semuanya. "Dan sekarang, dia memaksamu kembali. Bukan karena cinta, Alia. Tapi karena dia ingin memastikan pengorbananmu itu sia-sia. Dia ingin kamu menderita di depannya, sampai dia puas." Nadine menyeringai, lalu menunjuk ke sebuah dokumen di meja Reza. "Ngomong-ngomong, Direktur Mahendra akan mengadakan rapat dewan darurat besok. Kamu, sebagai manajer proyek, akan mempresentasikan rencana pembangunan baru. Rencana itu melibatkan pengambil alihan properti sengketa, rumahmu." Nadine melangkah keluar, meninggalkan Alia di ambang kehancuran. Alia tahu, esok hari, dia harus memilih antara menghancurkan rumahnya sendiri di depan Reza, atau mengungkap manipulasi yang telah dibangun Reza selama 5 tahun terakhir. Klimaks sudah di depan mata, pengkhianatan mana yang akan ia pilih? Ruang rapat dipenuhi wajah-wajah serius dewan direksi. Di tengah meja, Reza memimpin dengan ketenangan seorang diktator. Di sebelahnya, Nadine duduk tegak, siap memberikan dukungan. Alia, berdiri di depan proyektor, merasa sendirian. Ini adalah momen kebenaran. Reza mengangguk ke arah Alia, memberi sinyal. "Presentasi, Nona Anandita. Rencana akuisisi lahan untuk proyek Delta." Alia mengambil napas dalam. Di depannya, layar menunjukkan peta lahan yang akan diakuisisi, termasuk titik merah kecil yang merupakan rumah masa kecilnya. Jika dia melanjutkan, dia mengamankan posisinya dan perusahaan Reza, tetapi menghancurkan ayahnya. Jika dia berhenti, dia kehilangan pekerjaan, rumah, dan membuktikan dirinya lemah di mata Reza. Proyek Delta, Alia memulai, suaranya tegas, adalah proyek yang berisiko tinggi dengan keuntungan yang etisnya dipertanyakan. Lahan utama yang akan diakuisisi, di Jalan Bunga 3, bukan didapatkan melalui negosiasi pasar yang sehat. Lahan itu terikat pada obligasi beracun yang direkayasa, di mana satu keluarga, keluarga Anandita, dipaksa bekerja tanpa henti di bawah ancaman penyitaan. Seluruh ruangan terdiam. Reza menatap Alia, matanya gelap, terkejut karena Alia berani melanggar skenario yang ia susun. Nadine, di sampingnya, memejamkan mata, sadar bahwa rencananya untuk membuat Alia menghancurkan diri sendiri telah berbalik. Alia terus berbicara, "Anda tidak memeras saya, Pak Reza. Anda menyelamatkan saya dan kemudian memaksanya menjadi sebuah pemerasan. Itu adalah bentuk balas dendam yang paling pengecut. Saya tahu Anda sudah melunasi utang itu 3 bulan lalu. Jadi,
mengapa Anda memaksa saya di sini? Reza berdiri, suaranya bergetar. Cukup, Alia. Itu tidak relevan dengan proposal bisnis. Itu sangat relevan, balas Alia. Saya pergi 5 tahun lalu untuk melindungi nama Anda dari kebangkrutan yang disebabkan oleh ayah saya. Anda tahu itu. Anda memilih untuk membalas pengorbanan saya dengan manipulasi, karena Anda tidak bisa menerima kenyataan bahwa Anda pernah merasa rentan. Anda menukar hati dengan kekuasaan. Nadine menyela, Reza, dia mengacaukan rapat ini. Reza mengabaikannya. Ia melihat ke mata Alia, melihat kesedihan dan keberanian yang sama. Di saat itu, rencananya hancur. Balas dendam terasa hampa. Ia menyadari, ia berhasil menghancurkan Alia, tetapi hanya dengan menghancurkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Saya menolak untuk melanjutkan presentasi ini, kata Alia, meletakkan remotenya di meja. Ambil rumah itu, ambil pekerjaan itu. Tapi saya tidak akan memvalidasi kebohongan Anda dengan melakukan kejahatan yang Anda rancang. Alia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan keheningan di belakangnya. Reza menatap punggungnya, wajahnya tanpa ekspresi, lalu tiba-tiba menggebrak meja. Rapat selesai. Proyek Delta ditangguhkan. Nadine mendesis, Reza, kau baru saja menyerahkan miliaran dolar untuk harga diri murahan. Bukan harga diri, jawab Reza dingin, memejamkan mata. Itu adalah harga sebuah pengampunan yang tak akan pernah kudapatkan. Ia memenangkan bisnis, ia memegang kendali atas segalanya, kecuali satu hal yang kini meninggalkannya lagi, hatinya. Ia terperangkap dalam menara kekuasaannya sendiri, seorang direktur utama yang kaya raya, namun dikalahkan oleh bayangan becak yang ia kemudikan. Pada akhirnya, Alia memilih kebenaran dan harga diri, melepaskan rantai manipulasi yang diciptakan Reza. Ia walk out dari perusahaan itu, meninggalkan pria yang kini terperangkap dalam menara kekuasaannya sendiri, seorang direktur yang kaya namun hampa. Kisah Reza dan Alia mengajarkan kita pelajaran yang mendalam, balas dendam, meskipun terasa manis di awal, pada akhirnya hanya akan merenggut kedamaian dan menyisakan penyesalan. Pengampunan adalah kekuatan sejati, sedangkan manipulasi adalah bentuk kepengecutan yang membuat kita kehilangan apa yang paling berharga.